Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada tutorial kali ini. Kita akan membahas bagaimana cara membuat soal pilihan ganda dengan memanfaatkan fasilitas dari Google Form. Ada banyak kelebihan yang bisa digunakan, terutama apabila kita menggunakan soal pilihan ganda, maka nanti ketika sudah diatur settingannya, maka ini akan memudahkan bagi para bisa guru, bisa dosen, atau yang lain untuk memudahkan koreksinya, karena setelah peserta tes itu selesai mengerjakan soal, maka nilainya bisa langsung muncul. Tentu ini akan membuat efisien dan efektif dalam melakukan pekerjaan. Nah, langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah kita menyiapkan dulu soalnya, ya. Di sini saya berikan contoh untuk soal bahasa Indonesia, di mana biasanya untuk soal bahasa Indonesia itu ada bacaan-bacaan, ya. Ada selain pokok soal, juga terdapat stimulus, ya. Stimulus bisa dari teks-teks tertentu, bisa dari karya sastra ataupun bahan berita dan lainnya. Maka terkadang ketika soal ini di-copy atau disalin ke Google Form, maka tampilannya akan berubah, ya. Biasanya defaultnya itu rata kanan atau rata kiri, maka tampilannya kurang menarik. Nah, nanti bagaimana caranya akan kita tampilkan. Yang pertama adalah kita siapkan dulu soal-soal yang akan kita gunakan untuk penilaian. Yang pertama, sebaiknya soal itu nomor soalnya dihapus, karena nanti soal ini akan disetting secara acak, sehingga nomor 1 di tampilan peserta A itu mungkin akan muncul di soal nomor 10 di peserta B. Jadi ini secara keakuratan ini akan bagus untuk mengurangi kecurangan ketika mengerjakan soal. Dan sebaiknya juga untuk optionnya, ya, untuk pilihan jawabannya itu numberingnya dihapus. Jadi dibuat seperti ini memudahkan kita ketika akan mengimpor jawabannya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita siapkan dulu, ya, kita klik Google Form, kemudian kita pilih yang ini. Oke, kita pilih yang kosong, teman-teman. Oke, nah seperti ini tampilannya, ya, seperti ini tampilannya. Maka karena tadi soalnya adalah sifatnya pilihan ganda, nanti ada beberapa settingan yang perlu kita tambahkan. Yang pertama, kita judulnya ini kita buat misalnya ya, karena ini untuk latihan aja, latihan ulangan bahasa Indonesia. Pada kolom deskripsi ini, bagian deskripsi ini bisa teman-teman tambahkan keterangan, misalnya cara pengerjaan ataupun peraturan yang lainnya. Oke, itu nanti bisa kita tambahkan. Kemudian kita ke setelan, ya. Setelan ini kita ke bagian umum. Nah, ini kita klik, ya. Batasi 1 kali tanggapan, ya. Maka ini untuk membatasi tanggapan peserta. Kemudian ke presentasi, ya. Ini tadi agar soalnya itu bisa diacak dan mengurangi kecurangan, maka ini dipilih acak urutan pertanyaan. Kemudian pesan konfirmasi ini misalnya ketika peserta telah selesai menyelesaikan tes atau mengirim jawaban, itu apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya terima kasih selalu rajin belajar. Oke,
Kemudian bagian kuis ini kita pilih ini ya, jadikan ini sebagai kuis. Ini memudahkan ya, ini sebagai acuan untuk memberikan nilai secara otomatis. Kemudian nilainya apakah akan langsung keluar, misalnya kita buat iya. Kemudian beberapa pilihan yang dapat muncul di responden, misalnya pertanyaan tak terjawab. Jadi ini kalau nanti kita munculkan, kita centang ini, nanti ada pengaturan tambahan. Jadi ketika mereka belum mengerjakan soal, ya itu akan ketahuan soal apa yang bagian mana saja yang belum dijawab. Oke, kita simpan dulu teman-teman. Oke, begitu. Nah, kemudian kita ke pertanyaan tadi ya. Oke, ini ya, pilihan ganda. Oke. Nah, misalnya ketika kita akan membuat ini ya, membuat soal ini, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ya. Kurang menarik untuk dibaca. Ya. Padahal tadi ada sumbernya juga, menyatu dengan bacaan. Ya. Kalaupun di spasi kok kayaknya kurang bagus. Ya. Ini pun juga hanya rata kiri. Kalau misalnya kita lihat defaultnya, ya, writing directionnya hanya seperti ini. Maka ini terlihat kurang menarik. Maka ada langkah yang bisa kita lakukan, yaitu kita screenshot atau mengcapture soal tadi. Kita siapkan misalnya kita menggunakan sniping tool. Oke, kita buka sniping tool. Teman-teman juga bisa menggunakan picture ya, tetapi paint ya, tapi itu kurang efektif. Tapi dengan sniping tool ini dengan sekali klik ini mudah. Misalnya tadi kita ke soal tadi. Oke. Misalnya di sini kita buka lagi snappingnya, kemudian kita ambil, langsung kita Ctrl S, kita save ya, kita save. Misalnya kita ingin menaruh di mana ya, misalnya di sini di picture latihan soal, misalnya kita beri nama soal nomor 1. Oke. Nah, ketika kita masukkan ya, oke, soal nomor 1 kita upload. Maka soalnya akan muncul sesuai dengan format yang ada di Word. Jadi ada bordernya, ada kotaknya, ini juga ada. Kemudian untuk optionnya, kenapa tadi saya minta untuk numberingnya dihapus, ini memudahkan ketika kita copy ya, ini akan otomatis langsung begitu. Nah, teman-teman jangan lupa tadi kita ingin setiap soal yang muncul itu ada nilainya ya. Tadi sudah kita setting di awal tadi, ada scoringnya. Maka di sini ya ada tulisan kunci jawaban, maka kita lihat di sini setelah kita klik. Oke, poinnya berapa? Ini tergantung teman-teman mau dibuat 1, mau dibuat 2, mau dibuat 5. Ini misalnya saya buat 2 scoringnya. Kemudian jangan lupa pilih kuncinya ya. Kita misalnya di sini kita klik di sini, maka kunci jawabannya sudah tercentang. Walaupun mungkin di sini berada di urutan A atau paling atas, nanti bisa jadi setelah kita tampilkan ini akan berada di urutan yang di option B, C, D, atau E. Terus kita klik selesai ya. Terus kita tambahkan di sini wajib diisi. Ini berfungsi agar manakala siswa atau peserta itu lupa belum mengerjakan, mereka belum bisa menyelesaikan atau mengakhiri tes karena ada jawaban yang belum, ada soal yang belum dijawab. Oke, jangan lupa acak urutan opsi ini berfungsi agar jawabannya itu opsinya berada di posisi yang berbeda. Seperti tadi di peserta yang pertama mungkin di option jawaban A ini berada di paling atas atau jawabannya paling atas.
nanti mungkin di peserta yang lain bisa berada di option E. Begitu. Lagi misalnya kita tampilkan lagi, nah, tadi untuk soal yang ini tadi yang tampilannya tidak menarik, nah, kita save ya, soal nomor 2. Ya. Oke. Soal nomor 2. Terus kita kopikan optionnya yang watak ya. Yang watak. Oke, kunci jawabannya skornya 2 berada di watak. Kita selesai, kemudian wajib diisi dan acak urutan opsi. Oke, kemudian kita buat lagi. Nah, misalnya jika soalnya itu berbentuk gambar, ya misalnya seperti ini, ada diagram seperti ini, kita juga bisa screenshotnya, ya. Gitu, kita save lagi. Misalnya soal nomor 3. Oke, teman-teman. Kita pun bisa mulai dari mengcopy jawabannya dulu, pilihan jawabannya. Oke, opsinya ada. Oke, bisa kita mulai di sini pun nggak apa-apa. Terus kita selesai, nah, baru kita import soalnya. Variasinya bebas, jadi tidak harus dulu baru jawaban. Jawaban dulu pun bisa, baru soalnya dimasukkan. Jangan lupa wajib diisi dan itu. Jadi teman-teman bisa melanjutkan seperti tadi, jika soalnya ada stimulus yang panjang agar formatnya tidak berantakan, bisa dilakukan snapping ya, bisa di screenshot dengan snapping tool. Itu misalnya kita sudah punya soal-soal tadi, ya, saya sudah tampilkan yang lain juga. Kemudian kita ingin coba kita preview dulu ya, kita klik gambar mata ini, kita preview. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya ya. Oh, ada kesalahan di sini. Oke, kita lihat ada kesalahan sedikit. Oke, ini tidak perlu, kita hapus saja. Oke, selesai. Kita refresh dulu tampilannya setelah sudah sesuai. Oke, gambarnya juga bagus. Nah, maka kita punya satu set paket soal yang siap dibagikan ke peserta tes. Nah, bagaimana cara membagikannya? Kita berikan link, misalnya ya, kita dengan klik kirim ini, kemudian kita pilih yang tengah ini ya, tautan ini. Nah, kita lihat ini tautannya linknya. Nah, ini linknya. Ini terlalu panjang, mungkin kita ingin memendekkannya menjadi pendek. Tapi teman-teman, manakala ini kita ingin memberikan misalnya tautan ini dengan nama yang spesifik, ini kan masih seperti ini kodenya, maka kita salin dulu. Kita pergi ke Bitly ya. Teman-teman bisa membuat akun Bitly dengan gratis. Ini berfungsi untuk membuat link sesuai dengan keinginan kita. Mungkin bisa diubah dengan nama-nama tertentu. Nah, setelah mungkin register, kemudian login, teman-teman tampilan seperti ini. Nanti pilih create ini. Nah, di sini kita pastekan link tadi. Ya, kita pastekan link tadi. Oke. Nah, misalnya
kita ingin apa ya, dikasih judul tidak, misalnya judulnya soal latihan ulangan BI baca. Ini bit.ly-nya kita atur misalnya latihan ulangan BI gitu. Kita save. Oke, misalnya kita ganti lagi, ini tidak tersedia. Oke, sudah. Kita copy ya. Misalnya kita coba di sini, kita pastekan. Oke ya, dengan link tadi ya, dengan link latihan ulangan bahasa Indonesia tadi, bit.ly/ ini tadi, setelah kita pastekan sama hasilnya, maka link tadi bisa kita bagikan kepada peserta. Oke, kemudian teman-teman nanti bisa melihat siapa saja yang sudah mengerjakan dan sebagainya. Di bagian respon ini nanti hasilnya bisa berupa Excel ya, dan Excelnya bisa diunduh untuk mengetahui siapa saja yang sudah mengerjakan, dan hasilnya penilaian pun juga sudah ada begitu. Oke, kalau ingin misalnya tadi ingin tahu siapa saja yang sudah mengerjakan, teman-teman di sini bisa menambahkan oh iya ya, jangan lupa misalnya di sini tambahkan section ataupun tidak section tidak apa-apa, tambahkan pertanyaan ya, misalnya nama ya, maka kalau nama jawaban singkat ya, jawaban singkat, tambah lagi mungkin name dan sebagainya ya, begitu. Nanti identitasnya akan muncul, dan ini bisa di break dengan begini ya. Oke, ini tadi untuk identitasnya. Di sini mungkin bisa ditambahkan ketentuan-ketentuan dalam mengerjakan soalnya gitu. Dan nanti kalau kita lihat di pratinjau, nah sudah muncul nama dan NIM. Nanti berikutnya baru soalnya tadi. Nah gitu teman-teman ya, cukup demikian panduan bagaimana cara membuat soal pilihan ganda dengan memanfaatkan Google Form untuk soal dengan adanya stimulus. Jadi biar tampilan stimulusnya tidak berantakan atau tetap sama dengan format yang kita susun di Microsoft Word. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.